Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas, NIM 011939 dari kelas 10C angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok, yaitu tugas market pengembangan sumber daya air. Jadi, untuk mengefisienkan waktu, saya akan melangkah ke slide selanjutnya, langsung kepada pembahasan materi. Pertama itu nama kasus, yaitu kurangnya kebutuhan air bersih pada daerah setempat. Latar belakangnya, semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, seperti air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di daratan, yang selalu bergerak mengikuti pola pergerakan siklus tertentu. Kami mengambil studi kasus dari suatu daerah yang di wilayah Pulau Walimandar. Dalam daerah tersebut memiliki PLTA, yakni turbin atau yang biasa disebut dengan kincir. Ini juga dapat menghasilkan listrik seperti halnya turbin. Turbin ini dapat digunakan masyarakat setempat untuk menghasilkan listrik apabila listrik dari perkotaan padam. Dan turbin tersebut juga ditempatkan pada dekat bendungan besar yang ada pada daerah setempat. Sungai dalam pedesaan tersebut berada jauh dari permukiman, sehingga sulit untuk masyarakat mengambil air, dan air yang ada di sungai tersebut memiliki kualitas yang kurang jernih yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat apabila untuk mengonsumsi air tersebut. Berikut adalah penyelesaian masalah. Yang pertama, kebutuhan air bersih. Dari kasus tersebut, untuk menyelesaikan masalah kurangnya kebutuhan air bersih ini dalam kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk mengalirkan air ke pedesaan. Pada saluran irigasi tersebut diberi filter air agar air yang melalui filter tersebut dalam keadaan jernih pada saat tersebar ke permukiman masyarakat setempat. Langkah penyelesaian yang kedua itu pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini melalui turbin atau kincir digunakan apabila listrik padam dari perkotaan. Turbin ini berfungsi apabila air dari bendungan tersebut mengalir ke sungai tersebut. Kenapa hal tadi kami dapat menjadikan solusi? Karena yang pertama itu kebutuhan air bersih, pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang dilengkapi dengan penyaringan yang terdiri dari beberapa lapisan ini merupakan solusi yang paling alternatif untuk masyarakat membutuhkan air bersih jika ditinjau dari segi kemudahan. Yang kedua, ada pembangkit listrik tenaga air. Jika dilihat dari kondisi pembuatan turbin, turbin adalah salah satu solusi yang paling baik apabila listrik padam. Sebab dilihat dari deras aliran sungai yang sangat memungkinkan untuk kita membuat turbin, juga di pedesaan tersebut yang dapat menghasilkan listrik yang akan dialirkan ke rumah masyarakat untuk menerangi rumah masyarakat setempat. Berikut adalah kelebihan market kami. Yang pertama, ditinjau dari kebutuhan air bersih. Kelebihannya yaitu pada saluran irigasi kami lengkapi dengan penyaringan air dengan menggunakan beberapa bahan seperti ijuk, pasir, kerikil, arang, dan sabut kelapa, sehingga pada saat air melalui penyaringan tersebut, air yang keluar akan lebih jernih sehingga zat-zat berbahaya yang terkandung dalam air tersebut berkurang. Yang kedua, PLTA menggunakan turbin. Apabila listrik pada wilayah tersebut padam, maka
masyarakat setempat dapat menggunakan PLTA atau turbin sebagai alat penerang atau sumber listrik pada wilayah tersebut. Berikut keunikan dari maket kami. Maket yang kami buat ini terdiri dari dua pemanfaatan sumber daya air pada sungai, yaitu kebutuhan air bersih dan pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan turbin. Pada maket kami buat secara real, artinya air yang disalurkan ke rumah-rumah dalam pedesaan tersebut dibuat jernih dengan menggunakan penyaringan dengan beberapa lapisan, yaitu yang pertama kain bersih, kerikil, sabut kelapa, pasir, arang, dan pecahan batu bata. Dan untuk maket pembangkit listrik yang tenaga air ini benar-benar dibuat secara nyata, artinya benar-benar dapat menghasilkan listrik untuk kemudian dialirkan ke rumah masyarakat untuk penerangan dan lain-lain. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.